Mau nanya jalan? Oh iya teh, mangga. Ini gimana? Parung panjang progresnya? Oh, iya. Bentar lagi lecture ya? Mau tahu progres pekerjaan di Parung Panjang? Yuk simak videonya. Ibu Dwi Maulani Oktaviasari dari Subang. Tujuan kesini apa Ibu? Laporan karena teman saya kecelakaan tunggal di kampung Sindangsari, Kasomalang. Kampung Sindangsari, Kasomalang. Kecelakaan tunggal. Ya. Berarti kecelakaan sendiri ya? Kenapa bisa kecelakaan? Ya. Katanya dia ngantuk karena posisinya pulang siang gitu kan, perjalanan Subang ke Semarang jauh ya. Jadi kecelakaan, ngantuk, mungkin capek, lelah ya Bu. Berarti teman Ibu teh guru SD honorer ya? Ya, guru SD honorer ya. Kebetulan guru agama. Guru agama meminta bantuan Pagu bisa membayar tunggakan BPJS untuk bisa melanjutkan pengobatan. Tunggakan BPJS berapa Ibu? Kurang lebih 6 juta. Kurang lebih 6 juta. Tunggakan BPJS yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Betul. Hai Ibu, dari mana? Ya, dari SD Sukamenak Subang. Terus keperluannya? Kalau itu ngadu ke pengadilan. Mohon ayah rencana sambil honorer Bapak kecelakaan. Temennya honorer. Di mana ngajarnya? Sampai Sukamenak Bapak. Di Sukamenak. Ngajarnya di Sukamenak. Terus kenapa? Rombongan di Cimaringping Bapak. Kenapa? Kasomalang. Dia orang Kasomalang. Ngajarnya di situ. Jauh banget dari Kasomalang ke. Ngajarnya. Bapak temui. Dia aslinya KTP-nya mana? Dia tuh Pak Kasomalang. Kasomalang. Terus mohon. Kejadian apa? Jadi Pak. Dia ibu naik Bu. Sebelah sana. Oh, di sana. Mohon masih Bapak. Belum P3K? Aja. Ini berapa? Dapat honornya berapa sebagai honorer? Sebagai honorer Pak, kan 100.000 mohon. Dapat 600.000 per bulan. Mohon. Punten abdi nganggo bahasa Indonesia. Mangga, karena biar orang mengerti. Mangga, Bapak. Dapat 600.000. Iya, Bapak. Sehari. Sebulan. Sebulan. Punya keluarga? Punya. Suaminya kerja? Kalau saya iya Pak. Suaminya kerja di mana? Saya kerja. Kebetulan Pak, kalau saya pribadi sudah tidak. Oh, pisah sama suaminya? Ya. Kenapa pisah? Ada sesuatu hal. Ada sesuatu hal. Punya anak? Belum Bapak. Belum. Dulu kuliah mana? Kuliah di UPI Bapak kebetulan. UPI Bandung, UPI yang Purwakarta. UPI Bandung Bapak. UPI Bandung. S1. S1. Jurusan?
Kebetulan kalau jurusan manajemen industri catering Bapak. Manajemen Ekspor, industri mohon. catering. Jante kebetulan saya kuliah lagi untuk jadi guru, jadi SPD Bapak. Oh. Jadi pertama kuliahnya manajemen industri Iya, catering, betul. UPI. UPI Bapak. S1. Habis itu kuliah lagi. Kuliah lagi Bapak. Jurusan? Jurusan PGMI Pak. Berarti dari awal lagi. Melanjutkan Bapak. Melanjutkan ke keguruan. Iya Bapak. Habis berapa biaya itu kuliah sepanjang itu? Yang biayain siapa? Kebetulan orang tua Bapak. Orang tua. Orang tuanya masih ada. Masih ada alhamdulillah. Nah, jadi temennya itu namanya siapa? Namanya Ibu Riza Sapitri Permana Bapak. Kebetulan. Terus ngajarnya kenapa jauh banget dari Kasomalang ngajar honorer? Dari rumahnya di Kasomalang Bapak Punten. Jadi ngajar di Sukamenak Bapak. Iya bukan, ngajarnya kan jauh banget. Oh, iya. Rumahnya di Kasomalang, ngajarnya di Sukamenak. Kan Kasomalang teh berbatasan dengan Sumedang. Iya betul. Ngajarnya di Sukamenak. Iya. Berarti kan perlu waktu setiap hari 1 jam Ya kurang lebih Bapak. untuk ngajar. Ya. Oh, Iya. kan rawan. Iya Pak. Terus kenapa sekarang tes si temennya itu? Kebetulan Pak Jumat kemarin kena musibah kecelakaan. Jumat tunggal. minggu kemarin. Iya. Berarti Jumat tanggal 15. Iya Pak. Iya, Jumat minggu kemarin tanggal 15 deh. Betul. Kecelakaan Ya kecelakaan tunggal. tunggal, jatuh Jatuh di mau ke rumahnya Bapak di Desa Sindang Sari. desa, berarti di kampung. Di kampung. Jatuhnya bukan di jalan besar. Bukan. Sinang Sari kan masuk ke dalam. Betul Pak. Jatuh. Jatuh ya Kenapa sampai jatuh? kayak apa ngantuk katanya Pak. Jam berapa? Pulang sekolah itu jam 11 lebih sedikit. Jam 11 siang. Iya 11 siang kan kebetulan hari Jumat ya Pak. Terus? Ya, terus beliau pulang kronologinya saya diceritakan suaminya. Katanya mampir dulu ke Alfa, mungkin emang sudah terasa ngantuk ya Pak. Beli air cina gitu Pak. Terus? Udah gitu mau belok, entah mungkin emang karena ngantuk ya Pak. Jatuh. Nengar bes apa namanya? Nengar ges, bentar. Yes. Nengar bes jalannya jalan desa. Ya, Pak. Kenapa cepet amat? Kan Iya. jalan desa. Seberat-beratnya juga jalan desa. Betul, Sekenceng-kencengnya juga. Iya. Terus akhirnya kenapa sekarang? Akhirnya sekarang maaf Pak, dari kepala dia retak Pak. Udah Nggak pakai helm. udah pakai helm. Terus kok bisa retak kepalanya? Helmnya juga basah kena Darah. darah Pak. Tangan yang kiri patah Patah. Pak, ya, yang kanan ada sobek gede. Ya Pak. Ya bukan. Kenapa? Kan jalan di desa. Ya. Kenapa itu kenceng loh kalau seperti itu Iya, pakai kayaknya motornya? kenceng, Pak. Kan kalau jalan nih, jalan desa mah kan Oh, kayak iya. gini nih. Iya. Sekenceng-kencengnya juga kalau nabrak ya blek paling gitu aja. Iya, Berarti kenceng. ya kayaknya kencang Pak. Entah ya Pak, saya nggak ngerti. Kan karena- di Sindang Sari mah jalan desa, Mohon, bukan jalan besar. Paras, Berarti kenceng. kencang. Oh, sekarang teh kepala retak, Ya. tangan kirinya patah. Patah. Ya. Terus Sekarang- dirawat. Dirawat kebetulan langsung. Saya juga langsung ke lokasi maaf Pak ke Cicereng. Pas kebetulan emang dari puskesmasnya angkat tangan ya Pak. Ya iya dong, nggak berat, nggak berat Iya. kalau di puskesmas. Iya, Asalnya di puskesmas, terus Iya. dibawa ke, dibawa ke Cicereng Bapak. terus Di Cicereng mungkin nggak sanggup ya Pak, alatnya kurang memadai. Cicereng, Ya di Cicereng. Cicereng rumah sakit Cicereng. daerah. Iya betul Pak. Akhirnya, Akhirnya tadinya mau ke Bandung yang lengkap lah gitu ya Pak ya. Namanya juga nyawa dan kepala gitu Pak. Tapi akhirnya kita ke Siloam Pak. dibawa ke rumah sakit Siloam Purwakarta. Purwakarta, iya. Terus sekarang di Siloamnya bagaimana keadaannya? Siloamnya Berarti kan sudah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa udah 4 hari. iya betul Pak. Keadaannya gimana? Keadaannya terakhir teman-teman yang lain ke sana Pak sudah ada respon Pak. Udah cuman belum bisa ngobrol gitu Pak. Iya, Belum karena bisa ngobrol, trauma. Ya paling unglek gitu Pak. Artinya sudah merespon. Respon. Cuman tingkat kesadarannya belum pulih. Betul Bapak.
Sekarang masih di ICU? ICCU Pak. Hah? ICCU. Oh di C-nya dong. Oh, ICCU. ICCU. Asalnya ICU. Jadi sekarang ICCU. Oh. Nah, di situ masih 4 hari di situ. Tapi dirawat kan? Dirawat. Terus keterangan dokternya bagaimana? Dari suaminya sih Pak, katanya harus 4 dokter yang mengatasi. Karena kan beda-beda ya Pak ya. Sekarang insya Allah malam ini jam 8 ada tindakan operasi. Tapi saya juga belum tahu operasi. Tapi yang 4 dokter yang menangani yang spesialis itu ada semuanya lengkap di situ. Ada Pak. Ya. Malam akan dilakukan tindakan operasi membersihkan darah. Entah katanya apa dari yang ringan dulu. Yang ringan, yang patah dioperasi. Operasi ya sebelum ke kepala karena emang kemarin sempat kritis Pak. Waduh. Kebetulan juga Pak BPJS-nya Gimana masalahnya apa? Masalahnya sekarang? BPJS-nya tuh kan kemarin diurusin ya Pak ya karena nunggak. Oh dia punya kartu BPJS, terus BPJS-nya nggak distorin? Iya Pak, kebetulan nunggak. Nunggak? Iya. Nunggak BPJS-nya setoran sebulan berapa? Kelas 3 ya Pak. Kelas 3. Kurang lebih. Tadi saya 50 kan kalau nggak salah Mas? Iya Pak, kurang lebih 50 sebulan kelas 3 mah. Terus itu berapa tahun? Kayaknya hampir 4 tahun. Oh 4 tahun. Bukan nunggak gitu mah Pak, tidak dibayar. Ya kan 50 kali setahun kan cuma 600. Ya kan? Nah, itu nunggaknya berapa? Tadi tuh katanya 4 juta lebih. Oke, 4 ya, juta. Tapi ada denda Pak. Denda berapa? Hampir 1,9. 1,9. Jadi 5,9 juta. Hampir 6 juta. Tapi kan biasanya kalau perorangan suka 14 hari nggak aktif itu. Iya Pak, ini pun karena itu suaminya juga kan mengelunasi pinjam sana sini. Bukan. Artinya kan harus 14 hari. Ya. Kan tetap aja tindakannya tidak bisa dilakukan. BPJS-nya kan 14 hari biasanya. Oh iya Pak. Biasa sepengetahuan saya nggak tahu lah secara teknis. Atau dialihkan aja dulu karena dia guru honorer menjadi BPJS tanggungan pemerintah. Saya kurang nggak tahu. Pak. Ya udah. Ya nggak apa-apa kalau BPJS-nya dilunasin, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting setelah pelunasan itu bisa dioperasikan tidak? Ya, bisa Pak. Kan gitu loh. Iya. Nah, nanti kalau tidak bisa dioperasikan, kan ini harus tetap jalan. Betul Pak. Gitu. Ya. Saya sebentar ya, saya telepon direktur. Dok. Halo. Dok. Halo. Dok. Dokter. Halo. Dokter. Siapa? Dok, ini ada guru honorer yang kecelakaan. Ya, ini ada guru honorer yang kecelakaan. Sekarang dirawat di rumah sakit Siloam. Ya kan? Mengalami retak kepala, tangannya patah. Atas nama siapa? Rija Sapitri Permata. Permana, ya. Nah, bukan, sebentar dulu, jangan dulu mangga, dengerin dulu. Jangan dulu mangga. Nah, sekarang ini kan BPJS perorangannya dia nggak bayar setelah udah 5 tahun. 4 tahun. Nah, saya sih kalau bayar BPJS-nya nggak ada masalah, saya bayarin yang perorangannya sekarang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kalau BPJS-nya dibayarin sekarang, terus kemudian jadi berlaku nggak? Bisa klaim nggak? Saya nanya. Ya, biasa. Bisa, kan katanya kan kalau BPJS perorangan masa berlakunya 14 hari kalau ada tunggakan dibayar. Kalau kasus urgent gitu bisa kan?
Bisa ya? Tunggakan apa denda biasa kan? Ya ini saya tunggakan sama dendanya saya bayar. Tetapi ada jaminan nggak setelah tunggakannya dan dendanya dibayar kemudian nanti bisa diklaim? Biasa kan, ini kan kasus urgent kan, biasa kan? Oh bisa ya? Biasa. Udah gini aja, Biasa. tolong ditelepon direktur. Enggak, kalau nanti nggak bisa jalan, nggak apa-apa, nanti saya tanganin gitu loh. Itu gampang gitu loh. Maksud saya nanti saya tanganin biayanya, itu kan gampang. Ya bisa ya. Ini di Purwakarta kan? Di Oh, Purwakarta ini. ya udah kamu temuin aja dulu ke rumah sakit Siloam, temuin pasien tersebut ya. Saya telepon direkturnya aja, Ada. Dokter Rika kan? Ya, Dokter ya. Rika saya telepon. Ya direkturnya aja telepon, bilangin tuh pasien dalam perhatian Iya. gubernur gitu ya. Ini saya mau nih apa namanya BPJS-nya saya mau saya bayarin ya. Ya BPJS-nya mau saya bayarin. Siap. Ya. Siap. Oke. Abutan minta nomor KTP-nya aja kan? KTP-nya aja kan? KTP-nya aja. KTP-nya nanti di WA-in sama Windy. Ya. KTP pas. KTP pasiennya nanti dibawain sama Windy. Minta aja ke Windy, ya. KTP pasien sama BPJS-nya. Kalau BPJS-nya nih nanti dana BPJS-nya saya titipin saya untuk bayarin, ya. Apa? Itu teh kemarin terakhir denger tuh memang suaminya pinjam sana sini, jadi udah dibayar. Untuk BPJS-nya gitu. Maksudnya tadinya emang kita pengaduan karena emang mau bantuin soal dana itu ya Pak ya. Tapi suaminya kata iya saya Bu karena takutnya tidak ditangani, saya pinjam sana sini untuk membayari melunasi itu. Oh, gitu. jadi sudah dibayarin. Sudah dibayarin. Artinya kan apa namanya sudah dibayarin kan BPJS-nya gitu. Terus kalau sudah dibayarin BPJS-nya gimana? Apa? Tujuannya apa? Gimana? Tadinya memang pengaduan itu emang minta bantuan soal BPJS Pak. Tapi karena kita nggak tahu, saya juga baru tadi ya Pak, suaminya saya telepon karena saya ada panggilan Bapak. Katanya iya Bu, saya sudah melunasi, saya pinjam sana sini, takut tidak gitu. Oh nggak usah dibilang pinjam sana sini. Karena bagaimanapun seorang suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya. Itu penting. Nah, tetapi saya tidak melihat bahwa dia sebagai seorang istri. Saya lihat dia sebagai seorang guru honorer yang mengalami kecelakaan. Gitu itu aja kalau saya lihatnya. Ini nanti nitip buat nitipin ke suaminya untuk pegangan, ya kan namanya orang mengalami kecelakaan kan apa namanya suka banyak kebutuhan. Itu minimal gini kan suaminya pinjam ke sana ke sini, itu suruh dibayarin ke yang pinjamannya, dana pinjamannya dibayarin, jangan sampai nanti pakai uang bunga. Nah setelah uang bunga membesar, kemudian nanti nggak kebayar, makin besar malah nyetar rumah. Ya itu udah itu cukup untuk bayarin lebih malah. Nitip untuk bayarin apa namanya hutang pinjaman ke suaminya. Nah kalau seluruh biaya pengobatannya selain BPJS yang menjamin, udah nanti sudah mendapat perhatian barusan dari direktur rumah sakit Welas Asih. Ya, jadi dia nanti monitor perkembangan pasiennya dan itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, Bu, gitu. Ibu kesini naik apa? Naik motor Pak. Motornya di tadi Dumur. Ya, ini untuk BBM motornya Bu. Ya. Iya. Kan saya mau terus ke Bandung. Iya. Ada ibu mah deketnya di Subang kan ya. Apalkannya? Iya. Tinggal naik Gojek aja selesai. Gitu. Ya Bu, nanti saya sampai depan ya. Soalnya kita mau terus kegiatan. Nuhun ya, semoga lekas sembuh ya. Amin. Sok, udah. Sekarang urusan pengobatannya udah selesai. Ya. Suaminya kerja apa si ibu itu? Kebetulan konveksi tapi sedang drop. Ya udah mending dibayarin. Iya. Nah, suaminya nggak usah punya hutang. Terus seluruh pasien biayanya berapapun nanti sampai tuntas. Kalau BPJS nanti tidak cover untuk pembiayaan operasi dan sejenisnya, kita bantu sampai tuntas ya. Gitu loh. Karena itu guru ya harus mendapat perhatian kita, dan apalagi kecelakaan dia setelah menunaikan tugas dalam perjalanannya ya. Gitu ya. Bilang sama suaminya begitu. Itu sudah kan apa namanya?
Tadi KTP-nya sudah ada, KTP yang pasiennya di Windy, ada di Windy. Ya udah. Nanti untuk biaya pengobatan nggak usah khawatir. Terus kemudian suaminya fokus nungguin istrinya. Sudah tenang aja, nggak usah pusing. Ya, kita selesaikan. Nuhun, teteh, depan penting ya. Nuhun pisan, nuhun teteh. Siap, nuhun ya.